Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Padi Prana dengan NIM 1232382. Saya di sini akan memaparkan hasil laporan praktikum saya yang berjudul penentuan kecepatan gelombang seismik pada batuan. Let's go. Tujuan dari praktikum ini yang pertama itu menentukan apat massa atau densitas batuan dan kecepatan gelombang P serta kecepatan gelombang S menggunakan Canister SX. Lalu yang kedua menentukan modulus Young, modulus geser atau shear modulus, modulus Book, Poisson ratio, dan yang ketiga ini membandingkan nilai kecepatan gelombang seismik pada batuan serta nilai modulus elastiknya dengan teratur. Lalu yang terakhir menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penentuan kecepatan gelombang seismik serta modulus elastik lainnya. Nah, untuk cara kerja modul ini sendiri adalah dengan yang pertama itu menimbang massa dan mengukur diameter secara tinggi setiap contoh batuan. Nah, setelah itu setiap penampang batuan ini diolesi gel khusus. Untuk selanjutnya ini diletakkan di antara dua transducer. Nah, pastikan kedua transducernya tertempel dengan sejajar. Lalu sebelum melakukan percobaan perlu dilakukan kalibrasi pada transducer. Lalu data tinggi batuan dan massa jenis batuan diinput ke aplikasi alat Sonic Viewer. Lalu pasangkan batuan di antara dua transducer tersebut. Setelah itu tekan tombol set, lalu tekan tombol stack setelah monitoring. Nah, amatilah perubahan sinyal dan tekan tombol stop stacking jika terjadi perubahan sinyal yang cukup signifikan. Nah, lalu untuk step yang terakhir yaitu lakukan klik pada first break dan simpan data yang telah diambil. Untuk flowchart modul 4 sendiri yaitu sebagai berikut. Nah, hasil kecepatan gelombang seismik batuan tercantum pada tabel 4.6. Nah, ketika mencocokkan kecepatan yang terukur tersebut dengan beberapa literatur yang ada, terdapat lebih kurang perbedaan nilai. Nah, beberapa kemungkinan penyebab perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam kondisi eksperimen, variasi kandungan mineral dalam batuan yang digunakan, atau perbedaan dalam parameter lingkungan antara kondisi praktikum dan data referensi dalam literatur. Nah, misalnya saja data literatur yang terlalu lama sehingga sudah tidak relevan. Nah, selain itu, kalibrasi peralatan dan teknik pengukuran yang tidak tepat juga bisa menjadi faktor penyebab perbedaan. Nah, picking arrival time yang dilakukan juga menimbulkan potensi kesalahan karena berupa perkiraan saja. Nah, untuk jenis sampel batuan yang digunakan yaitu untuk batuan I9 itu andesit, lalu I6 juga andesit, dan untuk sampel batuan I7 itu sandstone. Namun, sampel batuan yang umumnya digunakan untuk analisis kecepatan gelombang seismik itu adalah batuan beku, karena batuan beku sendiri ini memiliki sifat mekanik yang relatif homogen yang memudahkan propagasi gelombang seismik. Nah, struktur kristal yang padat pada batuan beku juga mendukung transmisi gelombang seismik dengan kecepatan yang dapat diukur dengan baik. Nah, jika batuan lain seperti batuan sedimen yang digunakan, hal itu dapat mempengaruhi hasil analisis kecepatan gelombang seismik. Batuan sedimen sendiri cenderung memiliki struktur yang lebih heterogen dan kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan batuan beku. Ini yang dapat mengakibatkan perbedaan signifikan dalam propagasi gelombang seismik karena adanya perubahan kecepatan gelombang tergantung pada sifat fisik dan mekanik batuan. Baik, itulah untuk pemaparan hasil laporan praktikum modul 4 yaitu penentuan kecepatan gelombang seismik pada batuan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di praktikum modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.